Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Asrul Sanjaya, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sukabumi. Kali ini, saya akan memaparkan video tentang ruang kolaborasi modul 2.3, materi coaching untuk supervisi akademik, dengan peran saya sebagai coach, dan Bapak Narya sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan coaching dengan alur Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan calon guru penggerak. Definisi alur percakapan Tirta dalam coaching adalah: pertama, tujuan umum, yaitu tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Kedua, identifikasi, yaitu coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan, dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Ketiga, rencana aksi, yaitu pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan yang keempat adalah tanggung jawab, yaitu membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Berikut adalah video rekaman percakapan coaching dengan alur Tirta, di mana saya sebagai coach, dan Bapak Narya sebagai coachee. Baik, Pak Narya, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Asrul. Alhamdulillah baik ya. Ya. Tapi saya lihat dari tadi nih Pak Narya, saya lihat Pak Narya itu kayaknya kelihatan murung Pak Narya. Kenapa Pak Narya ya? Iya Pak, ini saya ini sedang ada sedikit masalah nih Pak. Barusan saya kan jam pelajaran terakhir ya, jadi di kelas itu kebetulan saya kan pegang pelajaran PKN ya tentang barusan itu di kelas 7 bagian jam terakhir. Jadi anak-anak itu kayaknya kurang semangat gitu, terus kayaknya kurang begitu tertarik tentang pembelajaran Pancasila, yaitu tentang perumusan Pancasila itu Pak. Gitu. Jadi anak-anak Gitu. ya. Jadi yang membuat Pak Narya murung, membuat Pak Narya bingung itu dikarenakan kelas 7 tidak Ya, bersemangat begitu ya Pak Narya ya? di jam Dalam terakhir itu. pembelajaran Ya, PKN di jam terakhir lagi ya Pak ya? ya. Oh begitu. Ya. Kira-kira Pak Narya yang membuat Pak Narya memastikan atau menilai anak tersebut tidak bersemangat dari segi apa Pak Narya? Jadi anak-anaknya gitu, jadi kalau kayaknya dari raut wajah gitu kayaknya kurang lesu gitu, malas, belum kayak pengen udah aja gitu, pengen pulang aja gitu, Pak. Oh, jadi Tuh. kurang fokus, kurang semangat, pengennya Ya, pulang gitu, pengennya ya, sudah aja ya, gitu. ya. Oh, begitu. Tapi sebelumnya Pak Narya, pembelajaran sebelumnya bagaimana Pak Narya? Pembelajarannya sebelumnya itu kayaknya biasa-biasa aja gitu, Pak. Terus malah anak-anak pada semangat gitu. Gitu, kalau pembelajaran sebelumnya. Hanya saja kalau sekarang itu kayaknya anak-anak itu kurang begitu bersemangat, entah itu karena memang materinya membosankan atau gimana gitu, Pak. Oh, gitu. Kalau sebelum-sebelumnya tidak seperti yang sekarang gitu ya. Jadi Ya, berbeda ya, sekali. Nah, kalau menurut pengamatan Pak Narya ini ya. fokusnya atau semangatnya anak yang sekarang kurang semangat itu di angka berapa kalau kita dikriteriakan 1 sampai 10? Di angka berapa kira-kira Pak Narya? Kayaknya di angka 4 ya, di angka Di 4. angka 4 ya. Oh, Ya, jadi tidak bersemangat, kurang fokus, pengen pulang gitu. Jadi di iya angka 4 pengen Pak Narya. pulang. Iya, Nah, kayaknya Pak pengennya gitu Narya. pulang, entah itu karena mungkin perut sudah lapar atau mungkin karena memang begitu tidak bersemangatnya gitu. Padahal Pak itu saya sudah mencoba itu pakai ice breaking ya, semangatnya itu cuman di awal pelajaran saja, selanjutnya gitu. Jadi bikin kayak jenuh aja gitu.
Gitu, Pak. Oh gitu, padahal Panarnya sudah melakukan ice breaking, itu Ya, di awal saja semangatnya, ya, kesananya tidak bersemangat lagi. Nah, mhm, kira-kira tadi itu penilaian Panaria tidak bersemangat anak itu di angka 4 ya. ya. Oh, kira-kira Panaria ingin fokus atau semangat anak itu di angka berapa kalau kriteria 1 sampai 10? Pengennya itu paling kecil minimal itu 8 lah, Pak, gitu, atau kalau bisa ya sampai 100 gitu, Pak, sampai 10 gitu. Laki masih mute, Pak, di-mute, Pak. Oh, luar biasa sekali penilaian Panaria, luar Iya, biasa di angka 8 ya. Jadi ya, fokus anak itu Panaria iya, menempatkan di angka 8, terlebih lagi angka 10 ya lebih bagus iya, itu, iya. 100 gitu ya. Nah, kriteria apa yang Panaria misalkan di angka 8 itu fokus dan semangat anak itu di angka 8 itu seperti apa Panaria? Menurut pengamatan Panaria? Kalau di angka 8 itu misalnya begini, Pak, ya, kalau, misalnya gitu, kalau saya kasih, pertanyaan gitu, jadi anak-anak itu pada antusias gitu untuk berebut, minimal berebut menjawab lah gitu, atau misalnya, anak-anak itu berlomba-lomba ingin menjawab gitu, yang angkat tangan itu banyak gitu. Oh, begitu. Jadi pengennya berlomba-lomba gitu ya, Ya, bersemangat. Ada banyak ada umpan pertanyaan, balik gitu, Pak. ada umpan balik ya, Iya. seperti itu. Kira-kira ada usaha nggak atau komitmen Bapak nggak untuk meningkatkan fokus anak itu ke angka 8? Kira-kira usahanya Panaria itu ada nggak gitu? Mungkin, untuk kedepannya mungkin materinya ya, Pak, materinya harus saya tambah lagi gitu, model materinya kan kalau sekarang itu memang karena keterbatasan ya cuman melalui buku saja gitu. Terus, ada sebagian yang saya ambil sendiri dari internet cuman belum maksimal gitu. Mungkin kedepannya saya akan mencoba itu jadi mereka itu di akhir jam mengajar itu ya, di jam-jam siang itu mungkin akan saya coba dengan menggunakan media yang lain seperti video gitu, anak-anak itu suruh lihat video dulu atau diskusi gitu untuk kedepannya gitu, Pak. Wah, luar biasa banyak sekali ya komitmen Ya, Bapak untuk meningkatkan fokus atau semangat anak. Salah satunya tadi itu Bapak mengatakan dengan apa tadi Bapak cuman hanya satu sumber ya, sekarang mau beberapa sumber ya, gitu ya. ya, Supaya lebih apa namanya, bervariasi lagi. Jadi ya, mungkin bisa mengembalikan semangat anak. Nah, ya, kira-kira Pak Narya, ya. kira-kira kapan akan dilakukan komitmen Bapak tersebut? Oh, mungkin untuk kelas 7 ya, Pak, karena memang kalau pelajaran PKN itu cuman 1 kali pertemuan gitu, Pak, untuk kelas 7 ya, tapi untuk kelas-kelas yang lain ada juga yang saya kebagian di jam-jam terakhir. Mungkin, kayaknya minggu depan sudah bisa dilaksanakan gitu, Pak, sudah dimulai untuk, dilakukan dan sebelumnya mungkin saya juga perlu persiapan untuk tentang materi-materi yang akan disampaikan untuk pertemuan selanjutnya gitu, Pak. Baik, Pak Narya, berarti minggu depan ya akan Ya, melakukan hal ya, tersebut, komitmen tersebut. Nah, kira-kira ada nggak sesuatu atau orang lain atau hal-hal yang bisa membantu komitmen apa Narya tersebut terwujud seperti itu? mungkin ada sih, Pak, ya, ada temen ini yang operator gitu, biasanya operator itu kan pinter itu untuk, nyari-nyari tentang materi di internet. Karena memang saya kalau itu kadang suka bingung itu kalau misalnya tentang materi Pancasila itu untuk mencari video yang cocok itu yang seperti apa, mungkin ada gitu operator yang mungkin bisa membantu gitu, Pak. Oh, baik. Jadi ada yang membantu adalah operator ya, Ya, nanti ya, yang membantu komitmen Bapak terwujud. Baik, Pak Narya, mungkin percakapan kita tidak panjang, tidak banyak ya, tidak ya, panjang.
Saya tunggu aksinya nanti minggu depan ya, kita ketemu Ya, lagi. Saya pengen ya, dengar cerita Pak Narya apakah bersemangat kembali anak-anak ya, tersebut dengan komitmen yang Bapak jalankan. Sungguh-sungguh menarik sekali. ya, Terima kasih Bapak Narya atas waktunya. ya. Ya. Selanjutnya sesi refleksi diri. Pertanyaan pertama adalah, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya telah memandu percakapan coaching berdasarkan alur Tirta. Saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan dengan aktif. Hal ini telah sesuai dengan prinsip coaching. Saya dapat fokus pada coaching, sehingga coaching dapat leluasa, dan dapat bersikap terbuka. Saya dapat menggali potensi yang dimiliki coaching, dan mengarahkannya untuk menemukan ide-ide pemecahan masalah. Pertanyaan refleksi diri yang kedua adalah, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi yaitu, saya perlu banyak latihan, untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mendengarkan dengan rasa, khususnya dalam tahapan mengapresiasi, dan merangkum apa yang dikatakan oleh coaching. Pertanyaan refleksi diri yang ketiga adalah, apa yang Bapak Ibu lakukan, untuk tetap dalam kondisi present, atau kehadiran penuh, sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan adalah, yang pertama, memberikan atensi penuh atau mindfulness, dengan menatap secara serius, melakukan posisi duduk yang baik, membuat coaching merasa nyaman, rileks saat berbicara. Yang kedua, mencatat poin penting dalam percakapan. Yang ketiga, fokus mendengarkan, mencermati dan merespon cerita yang disampaikan coaching. Pertanyaan refleksi diri yang keempat adalah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan, untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan, untuk memperbaiki dan meningkatkannya adalah, memperbanyak praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Mencatat kata kunci dari percakapan yang disampaikan coaching. Memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coaching. Pertanyaan refleksi diri selanjutnya adalah, tuliskan umpan balik dari coaching Anda. Pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Jawaban coaching adalah, saya merasa senang dan nyaman. Ketika melakukan percakapan, juga saya mendapatkan pencerahan tentang pentingnya membuat rencana peningkatan strategi pembelajaran di kelas. Langkah-langkah apa saja yang perlu saya lakukan, dan bagaimana saya bisa berkomitmen terhadap keputusan yang saya ambil. Nah, itulah video saya tentang materi coaching untuk supervisi akademik, modul 2.3. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.